Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Senang sekali kita bisa bertemu dalam episode yang ketujuh, hari ketujuh Ramadan 1441 Hijriah. Episode yang lalu kita masih bahas terkait dengan tanda-tanda orang yang bahagia di dunia ini. Sudah 2 poin yang sudah kita bahas, yaitu adalah qalbun syakirun. Yang kedua adalah al-azwajus shalih. Dan yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah al-auladul abrar. Seorang akan bahagia manakala memiliki anak yang solih, keturunan yang solih, sebagaimana doa ibadur rahman yang kemarin kita bahas. Qurratu a'yun, kita mengharapkan memiliki anak-anak yang menyejukkan pandangan. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amanah. Yang namanya amanah bisa jadi dia akan memberikan keberkahan, membawa anugerah, tetapi bisa juga justru menjadi fitnah. Anak akan menjadi anugerah, membawa berkah, manakala orang tua mampu mengantarkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dan anak akan menjadi fitnah, bahkan bencana bagi orang tuanya, manakala orang tua tidak mampu mengemban amanah untuk membesarkan anak-anaknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menciptakan, menghadirkan anak yang solih di tengah-tengah keluarga perlu usaha dari orang tua. Yang pertama, tentu orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi anak yang solih ketika dalam keseharian orang tuanya memperlihatkan, mempertontonkan akhlak-akhlak yang buruk? Maka teladan orang tua adalah hal yang penting untuk menghadirkan anak yang solih. Yang kedua adalah biasakan anak-anak untuk mengenal terhadap Rabb-nya. Dahulukan anak-anak kita mengenal Allah, tauhidnya. Kita mengenalkan kepada anak-anak kita, bukan yang lain. Penuhi hatinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita lupa, seringkali kita fokus terhadap kehidupan dunia. Kita malu kalau anak-anak kita di sekolahnya nilai matematikanya jelek, nilai bahasa Inggrisnya jelek. Tetapi terkadang kita tidak malu kalau anak-anak kita nilai agamanya tidak baik. Bahkan jarang orang tua atau masih ada orang tua yang tidak perhatian terhadap bacaan Al-Qur'annya anak-anak. Yang kedua tadi, maka penting sebagai orang tua untuk menanamkan keimanan kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga adalah kenalkan anak-anak kita semenjak kecil dalam ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak anak-anak kita untuk hadir ke masjid. Bimbing anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah, sehingga dewasanya dia akan senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya tentunya ajarkan kepada anak-anak adalah akhlak, budi pekerti. Dan hari ini kita sudah melihat bagaimana data-data yang dihasilkan dari hasil penelitian, anak-anak kita pergaulannya sudah terlalu bebas. Maka kewajiban orang tua bagaimana mendidik anak-anak dengan benar. Mungkin kita merasakan hari ini ketika pembelajaran di rumah, maka orang tua wajib sekaligus bisa memahami bagaimana kondisi anak itu sesungguhnya. Maka jangan sampai kita menyerahkan anak-anak kita hanya kepada sekolah atau guru saja.
Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, seseorang akan bahagia manakala tinggal di lingkungan yang sholih. Al-baitus sholih, lingkungan yang baik. Alangkah bahagianya manakala kita berada di satu tempat, tetangga kita ada tetangga yang baik, lingkungan kita adalah lingkungan yang baik, tidak terdengar pertengkaran, tidak terdengar kecekcokan, tidak ada suara-suara yang bising, teriakan dan lain sebagainya. Kemudian satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling menghormati. Setiap sholat tiba, semuanya ke masjid berbarengan, ngobrol, bercengkrama dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita untuk memilih lingkungan yang baik. Tempat tinggal kita harus tempat tinggal yang baik. Maka kita lihat sejarah Ibrahim alaihissalam menempatkan anak dan istrinya di satu tempat yang gersang dekat Baitul Haram. Apa tujuannya? Liyuqimus shalah, agar Ibrahim mengharapkan agar anak dan istrinya mendirikan sholat. Maka ketika kita memilih rumah di satu tempat, kita perlu survei dulu. Apakah di lingkungan tersebut ada masjidnya? Apakah di lingkungan tersebut orang-orangnya adalah orang-orang yang baik, rajin ke masjid, dan lain sebagainya. Ini penting untuk kebaikan kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita juga akan terpengaruh oleh lingkungan kita. Sebagaimana Rasul mengilustrasikan, bergaullah dengan pedagang minyak, karena kita akan terbawa wangi. Jangan bergaul dengan tukang pandai, dalam artian kita akan terciprati dengan kotoran, dengan bau busuk yang terdapat dalam pandai tersebut. Ini artinya apa? Kita harus memposisikan diri kita berada di tengah-tengah orang-orang yang baik. Kalau kita belum mampu menjadi orang yang baik, minimal kita berada di lingkungan yang baik, sehingga kita terbawa sebagai orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dengan yang kelima ini kita mampu melakukannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.